Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Syahbudi. Di sini saya mahasiswa semester 3 dari Universitas Terbuka. Di mana di sini saya akan menjawab tugas 3 ini dari mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Oke, pada nomor 1 di sini diperintahkan untuk menanggapi artikel yang sudah disediakan pada tugas 3, yang dimana artikel ini merupakan scoping review yang bertujuan untuk memetakan dan mensintesis penelitian terkait pendidikan luar ruang berbasis sekolah, School Based Outdoor Education (SBOE) atau di negara-negara Nordik. Kemudian menjelaskan bagaimana SBOE diteliti dari segi konteks, isi, dan metode. Kemudian yang terakhir mengidentifikasi kesenjangan penelitian untuk mendorong riset lebih lanjut. Oke, berikut adalah hal-hal penting dari artikel A Scoping Review or Research in the School-Based Outdoor Education in the Nordic Countries dalam bentuk beberapa paragraf, di mana artikel ini mengulas secara menyeluruh penelitian-penelitian empiris tentang pendidikan luar yang berbasis sekolah School-Based Outdoor Education di 5 negara Nordik. Yang pertama Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Swedia. Meskipun dikenal memiliki tradisi kuat dalam pembelajaran, luar ruang memiliki konsep seperti flexibility dan indeks situasi. Kontribusi riset dari kawasan ini ternyata masih sedikit terwakili dalam literatur internasional. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana dan bagaimana riset tentang outdoor education di sekolah-sekolah Nordik dilakukan, serta mengidentifikasi celah-celah penelitian. Dari 586 publikasi awal yang ditemukan, sebanyak 52 studi lolos seleksi akhir dan dianalisis. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas penelitian dilakukan pada tingkat sekolah dasar. Dengan pendekatan kualitatif yang dominan, subjek yang diajarkan dalam konteks luar ruang bervariasi. Dengan sains yang berpelajaran identitas, maka pembelajaran sebagai pembelajaran kesejahteraan siswa, pembelajaran kognitif, serta peran sumber daya digital dan pendidikan untuk keberlanjutan. Meskipun manfaat SBOE telah banyak dicatat, penelitian kuantitatif yang mengukur hasil belajar secara sistematis masih minim. Terbatasnya studi longitudinal juga menjadi hambatan untuk memahami dampak jangka panjang dari pendidikan luar ruang. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan perlunya riset lebih lanjut untuk melibatkan desain kuasi eksperimen, fokus pada keragaman peserta didik, dan eksplorasi implementasi pada jenjang sekolah menengah atas. Dengan pendekatan riset yang lebih seimbang dan mendalam, praktik pendidikan luar ruang di negara Nordik dapat terus berkembang dan menjadi rujukan internasional yang lebih kuat. Pada jawaban nomor 2, outdoor education sebagaimana dijelaskan dalam artikel A Scoping Review of Research on School-Based Outdoor Education in the Most Nordic Countries adalah pembelajaran yang secara sistematis dilakukan di luar ruang kelas oleh guru, menggunakan lingkungan alam atau budaya sebagai ruang belajar dengan tujuan mendukung capaian kurikulum lintas mata pelajaran. Konsep ini tidak hanya mencakup kegiatan rekreasi atau kunjungan sesekali, tetapi merupakan bagian dari perencanaan pembelajaran reguler seperti indeks sekolah di Skandinavia. Jika dibandingkan dengan konsep di Indonesia, secara umum implementasi outdoor education in sekolah-sekolah masih terbatas, dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam pembelajaran formal. Kegiatan luar ruang sering dikali masih bersifat insidensial, seperti kunjungan studi, karya wisata, pramuka, atau outbound, yang lebih difokuskan pada pengalaman sosial atau rekreasi, bukan pada pembelajaran akademik terstruktur.
Hal ini berbeda dengan praktik di negara Nordik, di mana pembelajaran luar ruang bisa menjadi bagian dari rutinitas pembelajaran matematika, sains, dan bahasa. Namun, beberapa sekolah telah mulai menerapkan pendekatan serupa, terutama sekolah yang mengusung model pembelajaran tematik terpadu atau sekolah alam. Misalnya dalam kegiatan pembelajaran sains, siswa diajak mengamati ekosistem di dalam taman sekolah. Atau saat pembelajaran IPS, mereka melakukan observasi ke pasar tradisional. Di sekolah saya, tepatnya di sekolah SD Al-Jasari, bentuk outdoor education mulai diterapkan dalam skala kecil, seperti membawa siswa belajar tentang lingkungan sekitar saat membahas topik ekosistem atau kebersihan lingkungan. Guru membimbing siswa mengamati, mencatat, dan mendiskusikan temuan mereka di luar ruang kelas. Kegiatan ini sangat membantu meningkatkan antusiasme dan keterlibatan siswa. Contoh konkret lainnya adalah saat kami mengajak siswa keluar kelas untuk mengukur panjang dan lebar lapangan sekolah dalam pembelajaran matematika. Aktivitas ini hanya membuat siswa lebih memahami konsep pengukuran, tetapi juga meningkatkan kinerja kerjasama dan senang dalam belajar. Meski masih terbatas dalam belum rutin, pendekatan ini menunjukkan bahwa outdoor education sangat potensial dan berkembangkan di Indonesia. Asalkan ada dukungan kurikulum, pelatihan guru, dan fleksibilitas dalam perencanaan pembelajaran. Dengan kata lain, meskipun belum terstruktur seperti di negara Nordik, prinsip-prinsip outdoor education sudah mulai tumbuh di sekolah-sekolah Indonesia dan dapat terus dikembangkan untuk mendukung pembelajaran aktif, kontekstual, dan menyenangkan. Oke, terima kasih pemaparan pada tugas 3 ini dalam studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.